Flash disk yang mengguncang meja sidang. Di dalam ruang sidang yang seharusnya menjadi simbol keadilan, tergambar sebuah ironi yang menyayat hati seorang wanita, Nikita Mirzani, dengan ekspresi getir dengan penuh keberanian sambil mengulurkan sebuah flash disk bukti penting yang diyakini memuat rekaman suap para penegak hukum, namun alih-alih disambut dengan rasa tanggung jawab dan keadilan. Dan para hakim dan jaksa justru memilih untuk meninggalkan ruang sidang, membelakangi kebenaran yang ia coba serahkan. Ia tidak menyerah, meski tubuhnya digiring dan dibelenggu, karena yang ia inginkan perjuangkan bukan hanya dirinya, melainkan suara hati yang menjerit karena sistem yang rusak. Sorot matanya yang tajam, kecewa namun tak gentar. Ruang sidang itu gelap, simbol dari hukum yang telah kehilangan cahaya nuraninya. Ini bukan lagi tempat mencari keadilan gitu ya. Keadilan ini tuh diperlakukan sebagai ancaman dan kebenaran justru diborgol. Ketika kejujuran ditinggalkan dan kebenaran dimusuhi, maka negara ini tak hanya kehilangan keadilan tapi juga harapan. Diwajibkan menggunakan rompi tahanan di dalam persidangan. Yang penting itu diwajibkan menggunakan baju yang rapi dan diatur oleh dalam KUHP yang kayak pengetahuan saya ya. Karena terdakwa ataupun tahanan tersebut masih selama proses persidangan dan itu masih lingkup asas praduga tak bersalah. Jadi kalau misalnya dalam persidangan itu mereka diwajibkan menggunakan rompi tahanan terus-terusan, mungkin menurut kacamata saya adalah terjadi intimidasi yang begitu keras nantinya kalau ternyata putusan itu tidak bersalah. Kan di KUHP juga dibunyikan itu adalah wajib menggunakan baju yang sopan dan rapi, bukan yang wajib menggunakan rompi pada saat masa persidangan. Yang saya bingung adalah terdakwa juga masih memiliki hak hak untuk menolak pada saat ibu melakukan pemaksaan. Pada saat itu ibu melakukan intimidasi yang begitu keras pada saat Nikita menolak menggunakan baju rompinya. Jadi jaksa penuntut umum yang sangat cantik, coba agak dijaga marwahnya sebagai jaksa penuntut umum. Karena tadi yang ibu lakukan setelah saya lihat penggalan videonya adalah ibu memaksa Nikita itu menggunakan baju. Dan sebenarnya niatnya apa gitu kan? Kita sama-sama tahu proses persidangan itu banyak kok yang tidak menggunakan rompinya pada saat persidangan. Kayak Pak Sambo pada saat persidangan tidak menggunakan rompi tahanan. Yang jelas banyak kok kasus-kasus besar yang disorot media ternyata terdakwa tidak diwajibkan menggunakan rompinya pada saat persidangan. Karena ibu jaksa penuntut umum itu di hari begitu kayak seperti memaksa ya menggunakan rompinya, ataukah ibu punya dendam pribadi? Ya saya nggak pernah tahu juga ya sebagai netizen nih, ya kan yang saya tahu juga di dalam KUHP tidak diwajibkan menggunakan baju tahanan ataupun rompi ya berserta borgol pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Enak. Jajan saya tegolek kita memang. Habis nobar ada yang ngamuk. Nobar ada yang ngamuk kegabung pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai nggak lo? Ngawur. Tapi gong sih. Aduh, gong. Benar-benar kayak kita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Kayak bukan di dunia kita Kayak kayak. bukan di dunia. Kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala hal. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Bukti mengenai flash disk yang ada di persidangan. Kenapa nggak berani diputar? Bahkan kelihatan ketar-ketir sampai turun tangan memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi tersebut. Itu kan bukan tugas kamu. Di saat NM mau memutarkan itu dalam laptop maupun handphone, kamu langsung jalan loh, memasangkan rompi tersebut sampai terlihat ada sedikit cekcok. Dan Pak Hakim, mohon maaf banget, terlihat ketika NM ingin flash disk itu diputar, kalian kabur. Dan di saat, kalau kalian bilang bahwasanya itu sidang udah ditutup, ketika sidang itu belum ditutup, pihak NM pun ingin flash disk itu diputar, kalian mengalihkan pembicaraan. Gimana itu? Apakah kita bisa percaya hukum?
Oke guys, sekarang muncul lagi nih ya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Dr. R sama hakim katanya untuk mengkondisikan si Nikita Mirzani. Maksudnya ya di penjerong gitu kan. Katanya ada di flash disk dan itu minta diputar saat persidangan, tapi hakim malah walk out saat itu. Sampai ini kebukti, ini parah banget sih, bakal jadi bumerang buat Dr. R. Buatkan Nikita Mirzani atau tim-timnya, nah kalau misalnya itu rekaman tidak mau diputar di pengadilan, sebar supaya netizen yang bekerja, sebar itu di sosial media, sebar, gampang sekali, ya astaga bisanya, please sebar, gampang, jangan takut, nanti netizen yang bisa bergerak, yang bekerja, kima. Rekaman yang dimintain buat diputar di persidangan, puter aja suara siapa. Udah, puterin aja, nggak bakal ngaruh itu. Gini deh, kalau orang mau memframing jaksa disuap, hakim disuap, pakai rekaman suara, kalian pikir nih pakai nalar, emangnya nggak bisa siapa aja gitu yang bikin? Kayak aku nih, ngerekam sama orang lain gitu, kita lagi ngobrol, pura-puranya kamu saudaranya si ini ya, Dokter Reza ya, pura-puranya kamu saudaranya si Dokter Mufid ya, iya pura-puranya aku jaksa ya, atau aku pura-puranya apalah siapa lantas apa-apa. Kalian pikir nggak bisa? Jadi aku rasa pihak Reza Gladys juga nggak takut, puterin aja udah. Ih kocak, malah harus ditontonkan, didengarkan. Sudah aku bilang bahwa dari persidangan ke persidangan, si terdakwa dan juga penasihat hukumnya ini konsisten banget, bukan untuk memenangkan sidang, tapi memenangkan opini publik saja. Sehingga kalau nih nanti sampai putusan sidangnya bersalah si terdakwa, akan ada gorengan baru dari publik. Wah, hakim dibayar, hakim disuap. Nah, ini sudah terjadi. Aku prediksinya nanti pas putusan, baru nanti opini publik menggoreng. Ini pasti ada suap hakim, pasti ada suap jaksa. Ternyata di tengah-tengah persidangan udah muncul. Kan dari awal aku sudah bersuara bahwa mereka itu hanya menggiring opini saja. Makanya yang ditanyakan sama penasihat hukum dan terdakwa itu hal-hal yang remeh-temeh yang nggak ada hubungannya sama kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Mereka berputar-putar fokusnya di produk, padahal bukan itu. Kan masalahnya adalah pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Ini nih yang netizen gampang banget tersulut emosinya, makanya harus pakai drama. Si drama queen harus drama barbar, bentak-bentak, teriak-teriak kayak orang kesurupan, harus gitu. Supaya apa? Menggelegar emosi daripada netizen. Dia mengobrak-abrik emosi dari netizen. Itu tujuannya, mengambil hati publik doang. Bukan untuk memenangkan sidang. Kalian sudah lihat kok, sudah berapa kali sidang ini. Yang ada kan emosi kita yang diobrak-abrik. Bukan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Kayak tadi nih, Dr. Oki. Dia bilang untuk duit tutup mulut beda, duit untuk nggak ganggu-ganggu ke depannya beda, kejar tahunan. Dia ngomong apa? Bercanda, guys. 4M bercanda, luar biasa kan? Luar biasa. Kalian udah lihat berita hari ini belum? Tentang Nikita Mirzani di ruang sidang setelah selesai sidang. Jujur aku nggak mau komentari tentang pokok perkaranya. Tetapi apa yang terjadi hari ini antara Nikita Mirzani versus jaksa penuntut umum di ruang sidang. Jadi yang ku tengok tadi penuntut umumnya ini kayak gitu tadi lah, pas kayak mama-mama yang habis mandiin anaknya terus nyuruh anaknya pakai baju. Anaknya nggak mau. Jadi mama-mama ini tegur loh kan. Pakai urut lah dia kan. Pakai nggak? Pakai. Iya, pakai. Kayak gitu. Terus anaknya nggak mau kayak gitu. Kayak gitu. Ruang sidang itu udah kayak ring tinju lah dibuat orang itu tadi weh. Kalau kalian tengok ya. Aku nggak mau juga nentuin siapa yang salah atau siapa yang benar menurut aku. Hampir aja orang itu baku hantam, bukan hampir, itu udah semi baku hantam loh. Sebenarnya gini juga kan, aku nggak berekspektasi ibu jaksa penuntut umumnya yang makain rompi sama mau ngeborgol sini kita ini selesai sidang. Karena kan biasanya itu pengawal tahanan yang dari instruksi kejaksaan yang bertugas untuk ngebawa tahanan ini gitu loh, ngeborgol, naruh rompi gitu. Itu ada namanya pengawal tahanan dan aku lihat ada kok pengawal tahanannya di situ. Entah gimana tadi ceritanya kenapa jaksa penuntut umum ini sampai turun tangan untuk memborgol sini kita ini dan kitanya nggak mau gitu. Ya kebiasaannya gitu yang aku lihat dan yang aku tahu gitu. Tapi kalau ada hal yang nggak aku tahu boleh juga ditambahin ya, apakah memang boleh seperti itu gitu. Tiba-tiba ibu itu kan makein rompi ke Nikita, paksa Nikita pakai borgol gitu.
kalau aku lihat sih tadi video-videonya, karena Nikita ini minta diputarin flash disk lah ya kan, yang isinya adalah something di situ gitu yang menurut dia penting untuk diputar di persidangan, tapi hakim menunda untuk diputar itu, menunda entah tidak mau memutar karena itu memang wewenang hakim gitu, walaupun dimohonkan gitu loh. Jadi masuk lagi ke pokok perkara, nggak mau bahas pokok perkara, intinya gitu tadi. Jadi kuliah lah tadi jaksa penuntut umumnya ini datangin kita, nyuruh dia itu pakai rompi sama pakai borgol, tahu, sampai di bukanya lengan rompi itu pakai gitu. Terus nih kita bangun gitu kayak gitu, aku tadi takutnya tuh aku kayak mana rap buatnya dalam lagi jaksa itu rap katanya ada kayak gini-gini lah orang itu. Ya ampun. Ada, tapi janganlah sampai ada lagi kejadian kayak gitu dalam sidang walaupun sidangnya udah selesai gitu. Terus kulihat lah sampingnya itu kan penasehat hukum dari sini kita ini, diam dia, aku rasa tapi jangan no offense ya jangan kalian tersinggung, ini kayak kelucuanku saat melihat itu sih gitu kan, aku rasa lucu gitu. Penasehat hukumnya itu kayak diem gitu, kayak sibuk-sibuk nelpon Pak Fahmi ya kan, yang dianggap sini kita sebagai bapak kandungnya sekaligus sebagai penasihat hukumnya di situ gitu. Jadi kulihat ngechat aja dia nengok aja gitu, nggak berani memisahkan orang. Kita ini sama Bu Jaksa, kurasa dalam hatinya udahlah harus terkuat di bumi, nggak perlu dilawan ini pikirnya kan. Aku takut kali tolah di kita ini barbar kali ya kan, takut dia baun kayak gini nggak sor dia pak katanya ya. Cilaga kita ya kan, gawat kayak gitu. Janganlah sampai kejadian kayak gitu lagi. Sabar, ibu jaksa penuntut umumnya pun mukanya aku tengok udah kesal luar biasa gitu. Tapi memang sebaik-baiknya sih memang itu kalau menurutku itu untuk pemborgolan atau namanya pemakaian rompi kepada terdakwa ini, kita harus ingat nggak boleh juga dipaksakan karena ada namanya asas praduga tak bersalah gitu. Jadi presumption of innocent gitu. Jadi nggak bisa juga kita kayak memaksakan gitu, kayak terlalu barbar kali kita memaksa-maksakan si terdakwa ini pun sebenarnya nggak boleh juga itu. Memang si Nikita ini pun keras, ku tengok di situ kan, kulihat pun dia keras gitu, bersikuku nggak mau gitu. Tapi tetap itu tugasnya sebenarnya kalau menurutku itu lebih baik sebenarnya si pengawal tahanannya ini gitu. Kalau memang nggak cukup yang 2 orang itu tambah personilnya gitu, kayak untuk ngeborgol atau makein rompi si Nikita gitu. Karena kan ada sensi juga antara penuntut umum sama pihak Nikita saat persidangan. Wajar, itu hal yang wajar, biasa itu namanya kita sedang berhadapan dengan hukum kan, capek juga seharian juga ya kan, penuntut umumnya juga mungkin capek, penasihat hukum capek, Nikita juga apalagi lebih capek gitu jadi hampir aja terjadi hari ini adu baku hantam antara Nikita dengan jaksa penuntut umum. Semoga jangan sampai kejadian kayak gini lagi. Kemarin ada pengacara atau penasihat hukum naik ke atas meja, hari ini ada baku hantam di atas di dalam ruang sidang. Aduh, kacau kita.